Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Nurjanah. Saya mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah terbagi menjadi 4 penjelasan, yaitu ahamiyatu ma'rifatullah, at-thoriq ila ma'rifatullah, al-mawanifi ma'rifatullah, dan tauhidullah. Pertama, ahamiyatu ma'rifatullah, pentingnya mengenal Allah. Ma'rifah artinya mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan alasan-alasan berikut. 1. Karena al-maudu, pembahasan tentang Allah Ta'ala yang sangat agung. Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin, yang artinya pemilik aslinya, yang mendidik semua jenis alam beserta makhluk-makhluk yang berada di dalamnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Jathiyah ayat 46 yang berbunyi, "Maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam." Mengingat kedudukan Allah Ta'ala yang demikian agung itulah, maka penting bagi manusia untuk mengetahui, mengenal, dan mempelajarinya. Terlebih lagi tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Seorang hamba tidak akan dapat merealisasikan tujuan tersebut jika dia tidak mengenalnya. Yang kedua, ada alasan karena pemahaman dan pengetahuan tentang Allah Ta'ala harus didukung kuatut dalil-dalil yang kuat. Dalil-dalil tersebut adalah dalil nakli, nas yang tertulis dalam kitab, dalil akli, akal atau logika, dalil fitri, fitrah atau naluri atau sunnatullah. Yang ketiga ada karena ma'rifatullah akan menumbuhkan atsimar, pengaruh di dalam jiwa, yakni raf'ul imani wat taqwa, meningkatnya iman dan takwa. Keimanan dan ketakwaan itulah yang menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan berbagai karunia fi dunya. Karunia tersebut diantaranya at-tumaninah, ketenangan, al-amnu, rasa aman, al-huriyah, kemerdekaan, al-barokat, keberkahan, dan al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik. Sementara karunia fil akhirah yang akan didapatkannya adalah dukulul jannah, dimasukkannya ke dalam surga, mardadillah, keriduan Allah Ta'ala. Selanjutnya ada pembahasan at-thoriq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. Seorang wajib hukumnya untuk mengenal Allah sebagai langkah awal menuju kesempurnaan beragama. Tanpa mengenal Allah, maka ibadah apapun yang dilakukan bagaimana mungkin bisa dikatakan sampai, sedangkan tujuannya saja tidak diketahui. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengenal Allah dalam kehidupan ini. Dengan mengenal Allah, kita akan merasakan manis lezatnya keimanan, dirasakan khusyuknya ibadah, serta ketenangan jiwa akan mengalir dalam dirinya. Dan juga menjadikan pribadi yang ikhlas, sabar, tawakal, dan ridho dalam menjalani hidup. Tentu, tiada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan para arif billah, yaitu orang yang mengenal Allah. Untuk itu, kita perlu mengetahui landasan untuk ma'rifatullah. Landasan ma'rifatullah itu terdiri dari ayat kauliyah. Ayat-ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ayat-ayat ini menyentuh berbagai aspek, termasuk tentang cara mengenal Allah. Contoh ayat kauliyah yaitu Al-Quran Surah At-Tin ayat 1-5 yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah, ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Lalu ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa, dan sebagainya yang ada di dalam alam ini.
Oleh karena itu, alam ini hanya mampu dilaksanakan oleh Allah dengan segala sistem dan peraturannya yang unik. Maka ia menjadi tanda kehebatan dan keagungan penciptanya. Contoh ayat kauniyah yaitu terdapat pada Al-Quran Surah Al-Imran ayat 190-191, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Selanjutnya, terdapat tahapan-tahapan untuk ma'rifatullah. Tahapan-tahapan tersebut terdiri dari syariat. Syariat ini berisi perintah agung yang mengatur segala keadaan dalam kehidupan. Kedua ada tarekat. Tarekat merupakan jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah yang sedekat-dekatnya, atau mendapat makom, kedudukan yang harus ditempuh hambanya agar bisa sampai kepada Allah, yang mempunyai sifat mahmudah, sifat baik. Selanjutnya ada hakikat. Hakikat adalah kebenaran atau benar-benar ada Allah sebagai sumber kebenaran dan tiada yang lebih indah kecuali mencintai Allah. Yang terakhir ada ma'rifat. Ma'rifat merupakan salah satu aspek dari kajian disiplin ilmu tasawuf yang disandarkan kepada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnah yang tercermin dalam praktek kehidupan Rasulullah SAW. Terdapat juga metode jalan menuju ma'rifatullah. Metode tersebut antara lain zikrullah, tafakur, mukarabah, muhasabah, dan wirid. Orang yang sudah ma'rifatullah maka merasa takut kepada Allah Ta'ala, menguasai gerak-gerik hatinya, selalu mengingat Allah Ta'ala, tidak tertipu oleh harta, merasakan manisnya iman, tulus dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, dan berusaha melakukan amalan yang dicintai Allah Ta'ala. Selanjutnya, pembahasan al-mawani fi ma'rifatullah, penghalang mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, sifat yang berasal dari penyakit syahwat, maradus syahwat, berkaitan dengan penyakit hati, berupa hawa nafsu dan kesenangan, serta perilaku yang tidak terpuji. Sifat-sifat tersebut diantaranya kefasikan, al-fisku. Fasik adalah orang-orang yang berbuat durhaka, melanggar janji, serta keluar dari jalan hidayah, rahmat, dan ampunannya. Orang fasik terbagi menjadi dua, yaitu fasik kafir dan fasik fajir. Lalu ada sifat kesombongan, al-kibru. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Selanjutnya, ada kezoliman, az-zulmu. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zolim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul. Kemudian, mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Selanjutnya ada kedustaan, al-kizbu. Kedustaan merupakan sikap bohong, pura-pura, dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Terakhir, banyak melakukan perbuatan maksiat, kasrotul ma'asyrik. Yang kedua, sifat yang berasal dari penyakit subhat, maradu asyubhat, yakni berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Sifat-sifat tersebut antara lain kejahilan atau kebodohan, al-jahlu, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Kedua ada keraguan-raguan, al-irtiyab. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan pemahaman. Keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Selanjutnya ada penyimpangan, al-inhiraf. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tugasnya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka
pada saat itulah hatinya akan keras membantu. Yang terakhir ada kelalaian, al-ghaflah. Manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Pembahasan terakhir ada tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah. Tauhid adalah mengakui dan meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membersihkan keyakinan dan pengakuan tersebut dari segala kemusyrikan. Menurut ulama, tauhid terbagi menjadi 3, yaitu 1. Tauhidullah. Tauhidullah adalah hanya mengakui hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kebenaran mutlak, dan hanya peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikat manusia secara mutlak. Dalam tauhidullah terdapat rububiyatullah, yaitu mentauhidkan Allah dalam peraturannya, seperti pencipta, menguasai, memberikan rizki, mengurusi makhluk, dan lain-lain, yang semuanya hanya Allah semata yang mampu. Dan semua orang meyakini adanya Rob yang menciptakan, menguasai, dan lain-lain. Lalu ada mulkiyatullah, yaitu mentauhidkan Allah dalam mulkiyahnya, bermakna kita mengesahkan Allah terhadap kepemilikan, pemerintahan, dan penguasaannya terhadap alam ini. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Imran ayat 26. Terakhir ada Allah yang abadi. Maksudnya, Allah maha kekal, tidak akan punah, binasa, atau mati. Dia akan tetap ada selamanya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nas ayat 3, yang artinya sembahan manusia. Yang kedua ada tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah yaitu keikhlasan dalam beribadah dapat dicapai dengan menerusi 2 perkara yang saling berkait antara satu sama lain. Pertama, yaitu dengan mengingkari tagut. Mengingkari tagut ini bisa dengan menjauhi tagut dan tidak adanya syirik. Yang kedua ada iman kepada Allah, dengan mengabdi hanya kepada Allah dan mengesahkan Allah dalam beribadah. Lalu yang ketiga ada atar asyirik. Syirik adalah persekutuan yang terdiri dari 2 atau lebih sekutu, maka syirik artinya menjadikan Allah tandingan atau sekutu bagi Allah. Akibat melakukan syirik yaitu kezaliman yang besar, tidak mendapat ampunan, dosa terbesar, kesesatan yang jauh, dihapuskan amal, diharamkan surga, dan masuk neraka. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.